Ya, klien kita kali ini seorang wanita namanya Ica. Umurnya kurang lebih 20 tahun. Ya, pemirsa, saat ini kita akan melakukan pertemuan dengan klien kita namanya Ica. Ya, kita ngelihat di sini bahwa Feli sudah berusaha cari informasi terlebih dahulu, sudah ketemu sama Ica juga, dan ini kita nyusul nih ya. Tempatnya adalah suatu padepokan. Jadi ini kita ketemu klien kita. Biasanya di rumah, di kafe, atau mungkin di suatu tempat. Ini minta ketemuan di suatu padepokan. Nah, padepokan apa ini? Halo, Vel. Halo, Vel. Iya, halo. Hujan deh tadi ya? Halo, Ica. Halo, apa kabar? Kak. Ya, Mandala. Kamu baik aja? Oh iya, iya Kak. Makasih ya Kak udah datang. Makasih ya Kak udah datang. Iya. Kenapa? Mungkin sambil duduk aja nggak apa-apa. Oh, kenapa? Aku kepikiran Mama Kak. Kenapa Mama? Sebenarnya awalnya Mama nggak apa-apa, Mama baik-baik aja. Cuman udah hampir 10 tahun ini Mama tuh kayak ada penyakit kejiwaan gitu. Kejiwaan gimana? Maksudnya 10 tahun loh, lama banget loh itu. Untuk 7 tahun pertama, penyakit kejiwaan Mama ini nggak terlalu parah Kak. Kayak hilang Depresi ini. gitu maksudnya. Enggak Kak, nggak ada penyebabnya. Pokoknya Mama itu kayak suka teriak-teriak. Gimana sih Kak kalau orang kayak lagi stres gitu? Dia depresi kan berarti. Tapi nggak ada penyebabnya Kak. Kalau depresi itu kan pasti kayak ada penyebabnya gitu. Terus Iya. kayak Mama tuh kadang-kadang suka ngelamun. Aku kadang-kadang ngajak ngobrol Mama aja udah kayak nggak dianggap Kak. Kalau Mama lagi kumat. Kenapa ini? Awal mulanya seperti apa? Coba kamu jelaskan dulu. Karena ini kan waktu udah lama sekali, 10 tahun yang lalu ya. Sudah puluhan tahun loh, coba. Awalnya mungkin kumat sebentar, kemudian baikkan lagi. Minggu depan baru kumat lagi. Ya, sarafnya terganggu, Mas, dia marah-marah, dia teriak-teriak. Ya teriak-teriak Kak. Maksudnya kayak gimana sih kalau Kakak ngeliat orang lagi depresi, lagi banyak masalah. Cuman masalahnya Mama ini nggak ada latar belakang depresi sama sekali Kak. Dan Mama pun juga dulu tuh nggak separah ini Kak. Kalau dulu tuh Mama kadang-kadang bisa pulih lagi, ngenalin aku lagi, ngenalin Papa, bisa aku ajak cerita. Kalau sekarang 3 tahun terakhir bener-bener kayak aku nggak kenal siapa Mama aku, dan Mama juga nggak kenal sama siapa aku, sama Papa. Penyakit apa ini? Aku nanya sama Ica, udah dibawa ke dokter belum? Ini pasti ada hubungannya dengan saraf. Nggak mungkin tiba-tiba dia hilang ingatan, nggak kenal suaminya, nggak kenal anaknya, dan lupa semuanya. Sudah, Mas. Sudah dibawa ke dokter, sudah dicek semuanya, dan katanya normal. Kalau waktu itu secara medis nggak ditemuin penyakit apa-apa Kak. Kata penyakit apa? Iya. Tapi Udah dia dicek selalu semuanya? kayak, udah Kak. Saraf, otak, semuanya? Udah semuanya Kak, udah. Sampai akhirnya Papa bawa Mama ke sini supaya Mama bisa lebih tenang. Jadi mama kamu tinggal di sini? Iya, dirawat di sini. Waktu papa kamu ngelihat mama kamu pertama kali seperti itu, dan kemudian bertambah, penyakitnya bertambah lagi, tambah parah, ya kan? Papa kamu kesimpulannya apa? Ya Papa ngerasa Mama itu cuma sakit jiwa. Sakit jiwa? Belum kita bahas masalah jauh lagi, lebih jauh lagi. Tiba-tiba gue dengar suara teriakan kenceng banget ini. Mama, Hah? Mama? Kenapa mamanya? Hah? Kenapa? Kenapa mamanya?
Tolongin. Kenapa mamanya? Enggak, kalau butuh bantuan bilang ke kita. Gue berusaha nolong, berusaha ngasih bantuan, tapi ditolak. Disuruh pergi sama suster. Coba nih. Ya udah, akhirnya gue terpaksa. Gue minta tolong sama kru, coba ambil kamera ya, ambil gambarnya Candy. Semangat ya. Istighfar bu. Ibu Santi ini emang kondisinya sangat memprihatinkan. Dia nggak kenal anaknya. Dia nggak tahu siapa dirinya. Coba aja. Udah kasihan, udah jangan. Kasihan. Dan nggak lama kemudian Ica keluar di situ. Ica keluar, dia jelasin semuanya bahwa itulah yang terjadi sama ibunya. Dia nangis, dia sedih. Aku gak tega lihat mama kayak gitu. Aku gak tega aku Ayo duduk dulu yuk. Jadi bisa tenang gitu gimana? Kamu minum obat atau apa dari mama kamu? Aku udah disuruh keluar sama yang ngerawat mama. Kenapa? Aku disuruh keluar sama yang ngerawat mama tadi. Jadi aku belum sempat ngeliat mama diapain pas waktu tenang kayak gitu. Coba mungkin cari referensi rumah sakit yang lain. Ya kamu udah coba beberapa rumah sakit nggak selama ini? Terakhir, papa itu coba pengobatan alternatif gitu ke orang pintar. Nah, terus jawaban dari orang pintar sendiri? Orang pintar itu bilang kalau ada orang dari masa lalu mama yang ngirim guna-guna. Mama itu pernah menikah sebelum nikah sama papaku. Oh, ini mama tiri. Iya. Tolong saya, Mas. Saya pengen ketemu sama orang yang dalam masa lalu ibunya. Saya pengen ngasih tahu bahwa kondisinya ibu seperti ini. Jadi menurut orang pintar itu bahwa mama kamu ini diguna-guna sama mantan suaminya dengan menggunakan perantara jin untuk dimasukkan ke raganya gitu. Iya. Kamu bisa begitu? Nggak masuk logika gitu loh. Kita harus percaya dengan guna-guna. Toh kalau kita ibadah dengan benar, yakin sama Allah, dekat sama Allah, guna-guna itu nggak mempan. Kamu minta tolong sama kita ini maksudnya kita harus mencari dukun itu? Iya. Bukan. Maksudnya? Jadi aku minta tolong sama kakak buat ketemuin aku sama mantan suaminya mama. Aku pengen tahu apa benar mantan suaminya mama yang kirimin itu ke mama. Karena kata orang pintar itu, cara terakhir supaya mama sembuh itu adalah ketemuin mama sama mantan suaminya itu. Jadi untuk menyelesaikan masalah mama kamu ini, itu minimal kita harus tahu informasi dari mama kamu sendiri atau mungkin minimal ada orang yang bisa ngasih tahu. Ini kondisi mama Iya. kamu ini tuh
bisa diajak ngobrol sebentar nggak? Enggak. Udah nggak bisa Kita sama nggak bisa sekali. diajak ngobrol sama sekali. Kan kakak lihat. Atau mungkin papa kamu, ada nggak kita mau ngobrol sama papa kamu supaya kita nanya, Pak? Ica. Ayo, misi Om. Nah, belum kita menyelesaikan masalah itu, tiba-tiba bapaknya datang di situ kaget dengan kita semuanya. Jadi Ica minta bantuan dari Antv untuk bantu Ica cari mantan suaminya Mama, Kak. Ya, Papa kan udah bilang, kamu nggak usah cari Papa. Ngapain kamu buang-buang waktu? Tapi Buang-buang tenaga. Tapi Pak, Ica nggak tega ngeliat Mama. Mama kan sekarang di sini sudah ada yang ngurus, sudah ada yang merawat orang pondok. Ngapain ini rame-rame begini? Malu, Cak. Ini kan aib. Saya nggak setuju. Saya nggak ingin ada hal yang seperti ini. Oh, ternyata Ica belum cerita sama bapaknya ikutan acara ini. Ica kangen Mama yang dulu, Pak. Pokoknya saya tidak setuju. Dengerin dulu dong, Pak. Ica yang harus denger Papa. Papa emang gak kangen Mama yang dulu. Biarin kan Mama sudah ada yang rawat di sini. Tapi Ada Mama gak perawatnya. sembuh-sembuh, Pak. Ya sabar dong, sabar. Tapi Ini kan udah semua lama proses. banget. Sabar, kamu Udah sabar. lama banget. Oh, Papa kenapa sih gak ngerti Ica? Ya, Ya, jadi Ica tadi cerita sama kita, Om. Sebenarnya tujuan dia itu ada baiknya juga. Kenapa? Karena dia bilang mungkin di masa lalunya mamanya Ica ini ada melakukan kesalahan. tujuan saya masukin mamanya ke sini buat diobatin, buat dirawat. Iya. Saya tidak akan pernah percaya kalau namanya guna-guna. Jujur, kalau untuk menangani masalah orang pintar, gue nggak mau. Tapi kalau mempertemukan ibunya sama orang masa lalu dia, oke lah. Insya Allah kita akan bantu. Kita bukan mencari guna-gunanya, Om. Jadi kita cuma ingin ketemu orang yang pernah ya, Disakitin Iya, mungkin sama mamanya Ica. Bang kosong. Sekarang saya ucapkan terima kasih banyak karena kalian sudah datang. Sekarang silakan. Ya, oke, baik. Kita nggak enak sama orang Iya, pondok ya. oke, iya. Ya, Makasih maaf ya, ya, Om. makasih Iya, ya. nggak apa-apa. Iya. Oke, makasih. Ica. 1 hari, 2 hari belum ada kabar dari Ica. Dan hari berikutnya kemudian Ica nelpon kita, ngasih kabar. Dia mau melanjutkan pencarian. Dia mau ketemuan sama kita, ya. Walaupun orang tuanya atau ayahnya nggak setuju. Iya, tadi kita sempat bahas sama Femi juga. Katanya kamu menemukan suatu alamat. Jadi gini, Kak. Kemarin sore itu kan Papa lagi nggak ada di rumah. Nah, aku iseng ke kamar Papa buat lihat dokumen Papa sama Mama. Nah, pas aku buka-buka itu ada fotokopi KTP Mama, tapi aku lihat alamatnya beda banget sama alamat aku di rumah. Ini kebetulan bawa sih fotokopi KTP-nya. Ini kan KTP lama sekali ya, 94. Kamu lahir tahun berapa? Aku lahir tahun 97. 97. Ya berarti emang belum kamu lahir, kamu belum lahir ini. Ini bisa jadi petunjuk loh, Kak. kalau Serang, kita lihat. Banten. Bukan? Banten. Iya. Desa Cipungugi. Berarti tinggal di situ dulu. Nah, itu dia, Kak. Aku kurang tahu. Karena kan aku taunya Mama udah sama Papa gitu. Aku nggak begitu peduli sama masa lalu Mama. Aku nggak peduli Mama dulu tinggal sama siapa. Ica ini cerita, ya. Kalau terakhir dulu sewaktu ibunya belum parah penyakitnya, ibunya ini cerita dia pernah menikah sama seorang namanya Anto. Waduh, Anto siapa ya? Nama lengkap mama kamu tahu dong pasti. Nama lengkapnya siapa? Santi Sumarsono. Nah, Sesuai sama KTP. Santi Sumarsono, ya kan? Nama lengkapnya. Ini kan ada KTP-nya. Nanti kita kalau mati itu tanya sama masyarakat di sana. Kalau nggak tahu juga, berarti kita tanya sesepuh di sana mungkin. Ya, boleh. Soalnya udah lama banget. Nggak lama banget. Agak susah sih. Jadi ini kamu siap sampai malam ini bakalan? Nggak apa-apa, Kak. Oh, apa Soalnya Papa kebetulan lagi nggak di rumah. Oke deh kalau gitu. Pak, kita ke Serang, Banten, Pak ya. Kita akan melakukan pencarian, yaitu dengan informasi dari KTP. Kita kasih tahu tim, kita kasih alamatnya ke tim, akhirnya kita menuju ke Serang, Banten. Ya, ini kita udah nyampe sudah ini di KTP, tadi kita udah nanya berkali-kali kan. Terakhir kata kru kita nomor berapa? Nomor 10. 10 ya? Iya. Coba ini kanan itu ikutin untuk guru ya. Kita harus mencari alamat tahun 94. Ini agak susah pastinya. Udah sini
nomor rumahnya kok nggak ada ya? Itu nomor 9 tuh. Oh ini nomor 9 ya? 9. Nomor 9. Oh berarti ini nomor 10. Oh kok gede banget? Ini bukan rumah kali, sekolah ini. Iya tapi ini nomor 10. Nah, pas kita sampai alamatnya, kita urut nomornya, ternyata itu sebuah gedung. Akhirnya Feli berusaha nanya sama security di sana. Ya, kita coba nanya sama satpam yang ada di sini. Ya, iya permisi Bapak, saya mau nanya, mau mastiin alamat yang ini, betul nggak Pak? Oh iya betul. Betul. Ya. Ini RT RW-nya udah sama nih Pak semua? Ya, Coba betul, lihat betul, lagi Pak, udah ini sama, soalnya ya. KTP lama Pak. Ya, itu Feli udah nanya ke satpam yang di situ. Namanya benar atau enggak, nanti dia akan kabarin kita ya. Oh, jadi ini sekarang udah berubah jadi Bangunan. Ini bangunan soalnya kan gini udah ya lama Pak? banget, akunnya udah berubah ini loh. Oh, jadi semuanya pada digusur tuh Pak? Betul ya. Ini bangunan dari kapan nih Pak? Ini Tahun berapa? sudah lama sih. Lah terus kemana orang-orangnya ini? Dulu orang-orang yang tinggal di tanah tersebut kemana? Security-nya bilang coba aja tanya Pak RT. Nah, Pak RT-nya nggak jauh kok rumahnya dari sini. Dia pasti tahu dan punya datanya orang-orang yang pernah tinggal di tempat itu. Akhirnya kita menuju ke tempatnya Pak RT. Nanti di sini kita akan ngobrol langsung sama Pak RT-nya. Ya. Ini mungkin kan agak lama, tahun 94 itu kan bukan agak lama ya, udah lama banget ini, udah pasti hampir puluhan tahun ya. Nomor berapa Bang? Nomor 57A. Nah sekarang kita udah sampai, karena nggak bisa pakai mobil jadi kita jalan kaki aja ya. Langsung aja, itu KTP-nya dari bawah udah. Oh iya. Oke, ini atur. Pak, permisi Pak. Ya. Bang nanya Pak, Pak RT di sini yang di mana? Iya, katanya. Sebelah sana Pak. Oh sebelah sana. Nomor berapa Pak rumahnya? RT pojok. Oh pojok. itu. Iya. Oh ada mobil itu ya? Makasih Pak. Ya, makasih Pak. Yuk kita ke Pak RT-nya. Akhirnya kita menuju ke tempatnya Pak RT. Di tempatnya Pak RT-nya bingung ini ada apa ini. Assalamualaikum. Pak. Ya maaf dengan Pak RT ini. Ya betul kan. Oh iya, ya. Saya Mandala Pak, ini kenalin. Namanya ada apa nih ya? Iya kita dari Antv Pak. Ya, kita mau mencari seseorang yang pernah tinggal di alamat ini. Alamat ini kita datang Pak tadi ke sana, tapi sudah menjadi gedung. Dan Pak RT membenarkan, oh iya benar Mas. Memang dulu banyak warga tinggal di sana, tapi sekarang udah menjadi gedung. Nah kita pengen tahu Pak, warga yang tinggal di sana ada nggak yang namanya Ibu Santi sama Pak Anto Waludin? Nah ini Pak alamatnya nih. Coba, ini Pak RT udah lama tinggal di sini Pak? Saya dari lahir, kebetulan kan RT-nya kan turun-temurun nih, dulu Iya. kan bapak saya. Iya. Ini kan tahun 94 tuh kebetulan bapak saya. Oh gitu. Jadi udah hafal daerah sini Pak ya? Ya, sedikit hafal juga. Dari tahun 94 ke tahun 2017 kan lama banget itu. Hampir 14 tahun loh. Nyarinya pasti susah, datanya pasti udah nggak karuan kemana. Ini begini ya, ini kan soalnya data-data warga ya. Kita kan nggak sembarang ngasih apa data-data ke siapa gitu kan. Iya. Nah ini kan data dari tahun 94. Iya. Jadi karena banyaknya saya mesti nyari dulu nih, saya cari-cari nggak ini, Nggak ada Pak ya? nggak ada. Jadi Iya. mesti saya cari-cari dulu. Nanti saya minta nomor HP Mas atau Iya. bagaimana nanti saya kirim lewat Boleh, WhatsApp. nanti Feli minta nomor teleponnya Bang. Ya, nanti saya tinggalin nomor telepon aja Pak. Nanti nggak nomor Oh telepon baik ya. ya. Soalnya ini minta tolong banget Pak, penting. Iya, Ibunya saat ini lagi sakit. iya. Ya, jadi kita sih berharap keluarganya terdahulu bisa ketemu gitu loh Pak. Oh begitu Iya. ya. Ya mudah-mudahan bisa ketemu. Itu saja sih Pak, tidak Iya. ada maksud apa-apa. Kita jelasin semuanya baik-baik, semuanya juga baik-baik. Hasilnya juga baik-baik, nggak ada masalah ini. Tunggu waktunya. Ya, ya mari Pak. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah,
Beberapa hari kemudian dapat informasi dari Pak RT. Ternyata memang benar. Dulu memang ada namanya Ibu Santi dan suaminya Pak Anto Waludin yang tinggal di lokasi tersebut. Tapi kemudian mereka ini pindah dan pindahnya masih di lokasi yang nggak jauh di tempat tersebut. Coba aja Mas cari ke alamat ini. Assalamualaikum. Permisi. Tidur kali ini. Assalamualaikum. Ibu, malam Ibu. Bu. Ya, Ibu maaf, ini rumahnya Pak Anto. Sampai rumahnya Pak Anto, kita ketok pintunya, keluarlah seorang perempuan di sini. Dia bingung, ada apa ini, kenapa ini? Pas gue nanya, bener nggak ini rumahnya Pak Anto? Dia bilang benar. Dan dia adalah adik kandungnya Pak Anto. Namanya Ibu Rusmiati. Cuman mau memastikan, ini rumahnya Pak Anto Waludin, betul Ibu? Iya betul, Yang dulu menikah sama Ibu Santi. Santi iya. Ada urusan apa ya, mas-mas pada sini? Nah, jadi sebenarnya ini ada anak tirinya Ibu. Iya, dia pengen ketemu sama Pak Antonya. Bisa Ibu kita ketemu sama Pak Anto Ibu? Ya, sebentar aja Ibu. Saya nggak tahu deh, saya nggak bisa bantu, maaf aja ya. Adiknya Pak Anto ini, Bu Rusmiati ini, dia nggak mau ngasih izin. Kayaknya ada sesuatu ini dia yang disembunyikan ini. Dia nggak mau ngasih izin sama kita, dan dia bilang Pak Antonya nggak ada. Antonya di mana ya, Bu? Ini rumahnya kan? Ibu sebentar aja Bu. Sebentar aja, Bu. Bu, Sebentar ya. Bu, Bu saya minta bantuan ibu sebentar aja bu. Bu, kita cuma mau konfirmasi Bu. Ini nggak akan selesai kalau terus-terusan seperti ini Bu. Apakah benar terjadi sesuatu dahulu kala ini yang menyebabkan keluarganya Pak Anto nggak suka sama Ibu Santi, menyebabkan keluarganya Pak Anto marah sama Ibu Santi? Bu, tolong Ibu sebentar Ibu, bisa nggak Ibu? Ibu kasih waktu 10 menit aja Ibu. Ibu saya cuma pengen ketemu sama Pak Antoy sebentar aja bu. Bu, tolong sebutin di mana Pak Anto Ibu. Udah habis itu kita pergi Ibu. Bu. Ini Mas, daripada saya panggil Pak Anto ada di mana, sebaiknya pergi aja. Kalau nggak pergi ntar saya panggil warga ya. Bisa udah. Kita juga nggak mungkin teriak-teriak di sini. Oke. Yuk, nanti kita cari kesempatan yang lain aja. Kita nggak dapetin apa-apa di situ. Tapi nggak apa-apalah. Minimal kita sudah mendapatkan alamat rumahnya Pak Anto. Gue bilang sama klien, ya sudah nanti kita coba lagi. Kita cari cara yang lain untuk bisa ketemu sama Pak Anto. Ini kan adiknya sudah melarang nih. Ya mungkin kita bisa ketemu nanti dengan Pak Antonya. Kita cari cara yang lain. Kenapa sih tadi dia begitu? Hah? Pasti dia tahu semuanya. Kan adiknya Pak Anto gitu. Ya minimal Pak Anto pernah cerita sama dia. Ya saat ini kita kembali ke rumahnya Pak Anto. Kita akan coba mengintai di sini ya. Karena sampai saat ini kita masih belum mendapatkan informasi tentang di mana Pak Anto. Nah ini kita sudah sampai rumahnya. Nah keesokan harinya kita jemput klien kita ketemu lagi dan kita menuju ke rumahnya Pak Anto. Kita atur strategi di situ. Gimana caranya ini bisa ketemu sama Pak Anto? Itu rumahnya. Rumahnya kelihatan ya, sepi banget ya. Ada orang nggak sih itu? Kayaknya sih nggak ada. Tapi lampunya nyala. Iya, mau coba turun dulu aja. Pak kita ketok aja yuk. Ya. Turun yuk coba yuk. Lagi aja ya. Berkali-kali kita ketok Pak Anto. Ibu, assalamualaikum. Sampai gue ngintip ke atas, rumahnya gelap, kosong. Nggak ada orang sama sekali, rumahnya kosong, nggak ada orang sama sekali. Akhirnya kita coba tanya sama tetangga. Kita tanya sama tetangga tersebut. Ibu, bener nggak itu rumahnya Pak Anto Waludin? Bu? Misi bu. Ini ada apa?
Mau numpang nanya ibu. Masuk kamu. Ini kan rumahnya. Ya? Iya, ini kita dari Antv. Iya, mau nanya, ini rumahnya Pak Anto kan? Oh betul sekali, betul Pak. Iya, ibu kemarin kan kita sempat datang ke sini juga. Iya. Tapi ketemu sama adiknya Pak Anto. Iya. Nah sebenarnya tinggal di rumah sini itu siapa aja sih Bu? Ada 3 orang Mas. 3 orang? Iya. Siapa aja Bu? Pak Anto, Bu Rusmiati sama anaknya Puspa. Anaknya Pak Iya. Anto. Iya. Nah ini ada nggak ibu ya? Tadi saya ketok-ketok nggak ada yang jawab. Kayak kosong gitu ya, Bu? Ya emang dibilang orang yang pernah ada di rumah. Hah? Jarang ada di rumah. Oh jarang ada di rumah. Oh, jarang di rumah. Iya. Saya kira ada di rumah. Tadi saya intip nggak ada, kosong. Jarang ada di rumah Mas. Jarang ya. Iya. Biasanya kemana ibu? Saya juga nggak tahu kemana. Anaknya juga tuh, Bu. Iya sama. Emang nggak pernah cerita kemana gitu Bu? Masa gini Mas belum makan nih ya. Ada yang aneh. Aneh. Ini yang jadi pertanyaan, aneh kenapa ibu? Ya misalnya gini anaknya si Puspa. Anak Anto. Belum makan dengan saya. Nanya. Iya. Nanya gini. apa? Bu, kalau mau cari daun bidara, gimana ya katanya gitu. Bukannya daun bidara buat menangkal santet? Loh, emang daun bidara itu cuman Bidara. fungsinya cuman buat menangkal santet doang, Bu? Iya, yang saya tahu begitu, Neng. Ini aneh gitu loh malahan. Kenapa harus pakai daun bidara? Kenapa harus percaya banget dengan hal yang begituan? Emang siapa yang mau nyantet? Emang ada masalah apa kok Pak Anto sampai disantet ibu? Ya, saya kurang tahu sih jadi tetangganya. Orang keluarga ketutup. Ya udah deh kita tunggu di mobil aja. Ya ibu ya, makasih banyak maaf ganggu ya. Makasih ya, Bu. Kasih ya, Bu. Makasih. Akhirnya gue sama Feli nunggu dalam mobil. Coba lampunya kecilin. Kita ngintai dari jauh. Siapa tahu nanti Pak Antonya sama Ibu Rusmiatinya datang ke rumah. Kita tunggu 1 jam, 2 jam, 3 jam nggak datang juga. Sampai malam hari sekitar jam 11-an. Tiba-tiba ada orang naik motor. Benar itu. Benar, dia masuk di rumah. Cepetan masuk rumah, cepetan. Langsung. Bisa langsung. Kita langsung turun, kita samperin di situ dan pas kita deketin. Mbak, ini siapa ini? Loh. Mbak siapa ini? Ini siapa? Kamu pencuri ya? Harusnya saya nanya kalian siapa? Loh, kok Kalian siapa? ternyata seorang perempuan. Siapa orang ini? Ini ngapain? Iya, ini enggak, kamu siapa? Saya pemilik rumah ini, saya Puspa. Kok? Oh, kamu Puspa. Iya, sorry. Puspa anaknya Pak Anto? Iya, betul. Nah pas kita tanya, ternyata dia adalah anaknya Pak Anto. Namanya Puspa. Nah terus kemana Pak Antonya? Puspa bisa kita ngobrol sebentar ya? Ini dari mana ya, sorry. Ini dari ngapain ya? Puspa kita dengar. Iya kita mau ngobrol sebentar, ini masalah yang ada hubungannya sama Pak Anto. Iya. Tentang apa ya? Tentang Ibu Santi. Santi ya? Iya, enggak sebentar aja Mbak, sorry. Enggak deh, enggak ya. Mbak sebentar aja, bisa nggak? Please dong, ini kita jauh-jauh ini. Kita jauh-jauh dari Jakarta ini ke Oke, Banten. Santi emang ibu yang melahirkan saya, tapi saya udah nggak ketemu dia udah lama banget, jadi saya nggak tahu apa-apa tentang dia. Ya, oke? ini anaknya, ini anak tirinya. Ini anak tirinya. Ini anak tirinya, dia mau ketemu sama bapaknya, bisa dong? Oh, lo mau ngapain cari bapak gua? Marah ini langsung Puspa. Oh, si Ibu Santi itu. Aku cuma minta bantuan kakak sebentar aja. Buat apa? Soalnya Ibu Santi Lo sampein sama Santi, ya. Gue sama bapak gue udah nggak ada urusan apa-apa lagi sama dia. Dan gue udah anggap Santi itu. Bu
Santi ini sekarang lagi sakit. Jadi saya harus ketemu sama Pak Anto. Gue nggak peduli Santi itu mau sakit atau kalian, karena dari semenjak dia ninggalin gue sama bapak gue udah nggak ngerti, oke? Ya, Mbak, tapi kasih kesempatan untuk ketemu sama Bapak. Ketemu sama Pak Antonya langsung bisa nggak? Nggak bisa, oke? Untuk urusan Santi saya nggak mau. Mbak sebentar aja Mbak mungkin. Kakak nggak bisa ngomong kayak gitu dong. Bu Santi itu adalah orang yang melahirkan kakak loh. Walaupun dia nggak melahirkan aku, tapi aku udah nganggap dia sebagai ibu kandung aku sendiri. Jadi kakak jangan Lu tega-tega. tau apa sih? Lu tau apa? Lu nggak tau apa-apa. Oke, Dia emang yang ngelahirin gue. Tapi di mana dia? Di saat gue kecil, dia kemana? Dia pergi merit sama bokap lu yang tajir itu. Terus lu pikir gue harus ngehargain cewek matre kayak begitu? Lu nggak tahu apa-apa, jadi lu diam. Marah sama Ica berusaha jelasin semuanya sampai Ica nangis pun dia nggak peduli. Saya nggak peduli dengan Ibu Santi itu. Mbak, sebentar. Kalian Mbak, masih ganggu saya. Mbak, tolong, Mbak. Gue panggil warga nih. Apalagi? emang Bu Santi ninggalin kakak. Tapi bukan berarti Pak Anto bisa mengguna-guna mama saya. Jaga mulut lo. Bapak gua nggak serendah itu, oke? Jaga Ya, mulut Mbak, lo. makanya ini kita mau ketemu sama Ya Pak udah. Anto. Kita mau damaikan semuanya kalau ada Cari masalah. orang lain, jangan saya. Cari Tapi orang Mbak kan lain dan anaknya. jangan cari bapak saya. Mbak kan- Cari orang lain. Mbak kan anaknya tapi, Oke, Mbak. saya panggil warga. Perlu saya panggil warga. Saya cuma pengen ketemu sama Perlu Pak saya Anto. panggil. Lu diam. Ya saya kan butuh Pak Anto. Lu urus, Mbak. Ibu Santi lu urus, oke? Itu urusan lu, bukan urusan gua, bukan urusan bapak gua. Kita berusaha jelasin baik-baik nggak dapat apa-apa. Dia buru-buru naik motornya, kita berusaha kejar. Mbak. Aduh. Mbak, sebentar, Mbak. Pak Sukri mana? Mana Pak Sukri? Motor. Motor dong. Motor. Ya, Pak, kejar, Pak. Kenapa sih? Kamu pernah nggak sih sebelumnya ketemu sama... Untuk cari tahu dia kemana, ternyata dia ngilang. Di ganggang dia masuk ke ganggang ngilang, nggak tahu kemana. Oh, nggak ada. Ngumpet jangan-jangan. Nggak ada. Tapi kalau sama ada nah, judulnya kan. Aduh, susah. Gimana? Kabur dia, nggak tahu. Kayaknya dia udah nguasain medan sini. Jadi kita kejar, dia ngilang. Dan di situ banyak gang-gang kecil-kecil gitu lah. Iya, susah nih. Karena kita 2 orang ngejar, dia pakai motor gede badan. Kayaknya dia tadi masuk gang kecil deh. Tapi plat motornya segala macam lo udah lihat nggak? Ada pasti di kamera. Ada ya. Iya, pas kamera ada. Jadi kita menyuruh tim kita, namanya Jack, untuk berusaha mengamatin rumahnya Pak Anto ini. Mengawasin, mulai dari malam ini sampai besok, sampai lusa, pokoknya awasin. Kalau begitu melihat Pak Anto atau keluarganya, langsung hubungin kita. Kita akan datang ke sana. Yang terpenting Pak Anto pokoknya. Kalau ada Pak Anto, langsung kita ke sana. Itu aja, Jack ya. Oke. Yuk. Oke, Jack ya. Thank you. Yuk, rolling. Tim. Pencarian. Malam itu kita beri pencarian. Jack sama tim yang mencari informasi tentang keberadaan Pak Anto. Dia memantau keadaan sekitar. 1 hari, 2 hari kemudian, Jack ini ngabarin kita. Assalamualaikum. Isi. Puspa, tolong kasih kesempatan kita. Enggak, tolong kasih kesempatan kita. Kita nggak akan pulang ini sebelum kamu ngasih kesempatan kita untuk bicara sama Pak Anto. Apalagi, kan saya udah bilang. Tolong dong Puspa, kita niatnya baik, kita nggak ada maksud apa-apa kita ini. Tolong dong kasih kesempatan aja. Udah makasih. Puspa, tolong dong.
Coba kau bicara sama dia, coba Mau bicara. apa lagi sih lu? Kak, aku cuma minta waktunya sebentar aja. Aku pengen ketemu sama Pak Anto. Buat apa? Aku cuma pengen ada pertanyaan sedikit Kak. ke Pak Anto. Apa? Udah ya, udah tahu kan bapak gue juga sakit. Lu urus ibu lu yang lagi sakit dan gue juga urus bapak gue yang lagi sakit, oke? Jadi nggak usah saling ganggu kayak gini. Tapi Bu Santi ini kena guna-guna yang dikirim sama Pak Anto. Oh, ngomong lagi kayak gini. Gua nggak suka. Gua anak kecil jangan kayak gini ya. Jangan kayak gini bahasa lu. Apa buktinya kalau misalnya Pak Anto Gak ada kayak gitu? bukti, tapi bapak gua nggak mungkin ya pakai ilmu-ilmu kayak begitu. Kita berusaha kasih pengertian tapi nggak bisa. Dan nggak lama kemudian ada seorang laki-laki yang teriak, oh, kayak memanggil di situ. Dan Puspa pun langsung nengok ke belakang. Kita tahu kan, kita selalu datang ke sini tujuannya apa? Cuman itu, Ibu, nggak ada lagi. Kasih kesempatan dong, Ibu. Daripada makin salah paham. Emang kita mau ngapain sih, Pak Anto? Emang kita mau pukulin Pak Anto? Nggak mungkin kan? Nggak ada, Ibu. Cuma mau kenapa, Pak? Gak ada, ini urusan keluarga, ini urusan keluarga gua. Banget loh ini urusan keluarga saya, Mbak. Mbak, Ini urusan keluarga gua, lu keluar. Keluar sebentar. Mbak, ayo Mbak, Ibu. Kita tuh ada Pak Anto di situ. Tadi kita dengar suaranya loh. Ibu, Mbak, Mbak Puspa. Mbak setelah kita ketemu sama Pak Anto kita akan pergi dari sini. Ya kita janji Mbak. Sebentar aja. Gak usah lah, Pak. Bapak ini ngapain sih, Pak? Bapak nurut dong. Dari pembicaraan Puspa itu Pak Anto pengen ketemu sama anaknya. Walaupun cuma anak tiri pengen ketemu sama Ibu Santi. Tapi Puspa melarang. Terjadilah perdebatan di situ. Sampai akhirnya nggak lama kemudian Puspa buka pintunya. Dan kita diizinkan masuk ke dalam. Tapi cuman Ica. Kamera semuanya nggak boleh masuk. Ica diizinkan masuk ke dalam untuk ketemu sama Pak Anto di situ. Yang lain di luarnya. Maaf ini urusan keluarga. Jadi nggak usah ikut campur. Oh iya oke. Ya udah, kita tunggu di sini aja. Ya, nggak apa-apa kita tunggu di sini aja. Yang penting dia udah ketemu sama bapaknya. Ica, Puspa, kalau tante di sini cuma mau meluruskan semuanya. Kalau memang benar bapak kamu yang mengguna-gunain ibu kamu. Astagfirullahaladzim. Karena bapak kamu tuh merasa kecewa ditinggal pergi sama ibu kamu. Gak mungkin, Tante. Terus kenapa Bapak nggak pernah bicara sama Puspa? Tante tahu itu semuanya. Dan tante juga kecewa dengan masalah yang udah bapak lakukan sama ibu kamu. Terbongkarlah semuanya. Ternyata memang waktu itu Pak Anto sakit hati. Dia nggak terima istrinya meninggalkan dia begitu saja. Tante kok jahat banget sih? Tante kok bisa-bisa nyembunyiin ini semua dari Puspa, Tan? Ya kan tante nggak mungkin kalau cerita yang Tapi sebenarnya. kan Puspa anak Bapak satu-satunya, Tante. Puspa berhak tahu. Kalau kayak gini, jadinya Puspa juga benci sama Ibu. Kak Puspa, Pak Anto, Ibu, saya ngewakilin mama saya, Ibu Santi, meminta maaf atas kelakuan mama saya di masa lalu. Sekarang saya niatnya balik ke sini. Ayo Mas, silahkan masuk ke dalam. Kamu boleh masuk, Bu? Oh, alhamdulillah. Oh, ini kita mau yang ini juga, Bu. Boleh, silahkan. Iya, makasih Bu ya. Permisi ya, Bu. Iya, ayo masuk. Akhirnya gue diajak masuk ke dalam. Di situ dijelasin semuanya.
Ya, ini Bapak udah lama kondisinya seperti ini. Udah, Mas. Nggak bisa ngapa-ngapain. Astagfirullah. Kok sampai separah ini? Kenapa nggak coba cari ibu ke Jakarta, ketemu sama ibu, atau cuma ngomong baik-baik nggak ada masalah? Saya sudah terlanjur sakit. Kita keluarga udah terlanjur sakit, Mas. Kita bukan tidak tahu keberadaan ibu. Kita tahu ibu bagaimana. Tapi kita sekeluarga udah terlanjur sakit, Mas, sama perlakuan ibu. Iya, tapi sekarang beda keadaan ibu. Kamu udah cerita keadaan ibu kamu? Pak, Kak, Bu, Mama juga sakit di sana. Sakit apa, Cak, mama kamu? Kalau waktu itu aku udah bawa ke dokter, katanya kejiwaan. Tapi nggak ada penyebabnya, Bu. Sampai udah ke psikiater. Aku udah temenin Mama terapi, tapi nggak ada perubahan. Sampai akhirnya aku pilih jalan terakhir sama Papa buat ke pengobatan alternatif. Kata orang pinternya, Mama dikirimin dari orang masa lalunya yang sakit hati dan dendam sama Mama. Dan aku cuma tahu masa lalunya Mama itu cuma ada keluarga ini. Mama kenapa nggak pernah cerita sama Puspa? Kayaknya Bapak udah menyesal. Ya. Dia kayaknya lebih kasihan sama Ibu Santi. Kondisinya Ibu Santi parah, Pak. Setiap hari semakin parah penyakitnya Ibu. Seperti orang hilang ingatan. Bahkan dia nggak kenal sama anak dan suaminya. Sekarang Ibu Santi itu diasingkan di Padepokan, Pak. Dia diobatin di sana. Makanya kita datang ke sini, Bu. Kita berusaha sekuat tenaga ini untuk memberitahu Bapak, Ibu, sama Puspa. Memang kita ingin mempertemukan, Ibu, mendamaikan. Mama saya cuma mau Mama saya sembuh. Saya mau Mama saya sedih seperti sedia kala, Pak. Bagus, maafin Mama. Ibu maafin Mama saya, Bu ya. Tantenya tahu kalau ibu kamu tuh sakit. Alhamdulillah, Ica bisa minta maaf sama Pak Anto. Ica bisa minta maaf sama Puspa. Ica bisa minta maaf sama Ibu Sumiati, mewakili ibunya. Mama mau kan ketemu sama Mama. Cobaan dunia yang membelenggu, ya Allah. Bapak dan Ibu, nanti kita siapkan waktu ya untuk ketemu sama Ibu Santi ya. Kasihan dia kalau dibiarkan terus menerus seperti itu. Dia bisa gila, Ibu. Ya, tolong siapkan waktu ya, kita ketemu ya sama Ibu Santi ya, Pak ya. Iya.
Setelah kita atur waktunya, kapan mereka siap, kita jemput mereka. Kita antar ke tempat padepokan Ibu Santi. Kuat nggak Pak? Kuat. Awas, hati-hati. Sepanjang perjalanan, gue bilang sama Pak Anto, apa Pak Anto siap ketemu sama Ibu Santi? Walaupun dalam bibirnya dia tidak mengucapkan apa-apa, tapi dia menangis di situ. Dia terharu. Akhirnya sampailah kita di tempat padepokannya Ibu Santi. Dan di situ pun ada Feli. Ayo, Allahu Akbar. Yuk. Feli ngasih tahu Ibu Santi sudah disiapkan ya, dan sekarang kondisinya lagi tenang. Ya udah kita ketemu di sana. Assalamualaikum. Ibu, orang yang selama ini nunggu ibu di rumah udah puluhan tahun. Orang yang selama ini ibu kecewakan bertahun-tahun. Anak ibu yang ibu pernah tinggalkan bertahun-tahun. Saat ini ada di sini, Ibu. Mereka ingin ketemu sama ibu. Mereka ingin melihat keadaan ibu saat ini. Saya tahu ibu sehat kok. Saya tahu ibu bisa berkomunikasi dengan saya. Mereka mau maafkan ibu. Mereka mau menerima ibu apa adanya. Nangis di situ Ibu Santi. Nangis. Matanya berkaca-kaca di situ. Matanya berkaca-kaca. Dia bisa merasakan kehadiran Pak Anto di sisinya. Bisa merasakan semua. Bapak mau maafkan ibu kan, Pak? Kasihan, Pak, kondisinya, Pak. Dia udah nggak inget siapa-siapa, Pak. Dia udah nggak tahu siapa anaknya, siapa suaminya, dia nggak tahu, Pak. Cuman saat ini dia bisa merespon suara Bapak. Dia bisa merespon kehadiran Bapak. Coba lihat, Pak. Coba rasakan, Pak. Ibu Santi bisa merespon apa yang dirasakan sama Bapak. Walaupun Bapak nggak bisa ngomong sesuatu, tapi Ibu Santi bisa merasakannya kan, Bu. Ibu bisa merasakannya kan. Aku tempatnya dosa, juga tempatnya salah. Ya Allah, ampuni dosaku. Mungkin tiada terhingga lagi kesalahan. Ya Allah, ampunilah hamba. Aku tiada berdaya.
berdaya memohon dalam doa. Ya Allah, kuatkan imanku dari segala cobaan dunia yang membelenggu. Ya Allah, kuatkanlah aku. Sujudku hanya menyembahmu, doaku hanya kepadamu. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya dua keluarga bersatu di sini. Yang selama ini rindu akhirnya bisa terobati. Walaupun jujur ada rasa sakit dalam hati Pak Anto, dalam hati Puspa, tapi alhamdulillah mereka mau memaafkan Ibu Santi. Ya mudah-mudahan dengan pertemuan ini mereka bisa rukun kembali, bisa damai kembali. Ya, tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian. Apa yang direncanakan Allah itu tidak akan pernah ada yang bisa menolaknya ataupun tidak akan pernah ada yang bisa melawannya. Mungkin apa yang dilakukan sama Pak Anto selama ini salah. Ya. Dia berusaha untuk membalas sakit hatinya dengan menggunakan cara-cara yang tidak lazim, dengan menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan agama. Kita harus bisa menerima keadaan yang kita alami. Ya. Apapun keadaan kita harus banyak bersyukur. Baik itu dalam keadaan berada ataupun tidak ada. Saat kita lagi ada rezeki, syukurlah. Rezeki itu sebagai pemberian Allah. Yakin kalau kita banyak bersyukur, insya Allah kita akan cukup segala sesuatunya.